memberkati kita. Lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Tuhan udah bangunin kami di tidur kami yang nyenyak tadi malam. Di pagi ini kami bisa merasakan nikmat Tuhan, kami bisa bahagia, kami bisa sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Agar boleh Tuhan setelah kami mengikuti sekolah minggu ini, kami mendapatkan firman yang baru, berkat yang baru untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, biar kita tambah semangat, adik-adik nyanyinya harus semangat ya. Kalau bisa sambil berdiri, oke? Kalau bisa sambil pakai gerakannya, biar semangat pagi-pagi nggak ngantuk lagi, oke? Kita mau nyanyi lagu setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, sudah semangat belum? Apa nih? Ayo. Mantap. Udah. Mantap. Coba adik-adik bisa tebak nggak siapa yang mau kasih firman? Siapa coba yang mau kasih firman hari ini? Pak Pendeta atau Vivo. Oh. Siapa tadi yang jawab? Michael. Mantap Michael. Iya benar, kita mau dengerin firman sama Bang Vivo ya. Sebelum kita mau dengerin firman, kita mau nyanyi satu lagu baru. Adik-adik biar belajar lagu ini. Namanya
Judulnya Waktu Aku Takut. Boleh Bang Sido di play. Aku takut, berdoalah, ada air mata, berdoalah, minta Tuhan hapus air mata, tersenyumlah, tersenyumlah. Waktu aku takut, berdoalah, ada air mata, berdoalah, minta Tuhan hapus air mata, tersenyumlah, tersenyumlah. Oke, adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata kita, lalu kita berdoa. Yuk, tutup tangannya yuk. Udah ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, segala berkat. Kiranya kami Tuhan sedang mendengar firman-Mu, biar firman-Mu ini dapat mengamalkan mereka dan dapat menjadi pedoman Tuhan untuk mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, seperti semangat enggak? Udah. Sudah. Sudah. Angkat jempolnya dong. Sudah. Oke, ini tadi abang share screen, bisa nggak ya? Kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan. Kelihatan. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi
Orang yang mengkhianati aku sudah datang. Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Oke, adik-adik. Nah, sekarang abang pengen ngajak adik-adik buat buka Alkitabnya yuk. Kita baca Alkitab bareng-bareng yuk. Yuk, udah dibuka belum Alkitabnya? Kita bakal baca Lukas 22 ayat 47. Udah siap belum Alkitabnya? Udah Bang Wibo. Mantap. Yang lain mana nih? Belum. Oke, abang tunggu. Yuk. Bang ayat berapa Bang? Lukas 22 ayat 47. Belum. Lukas berapa Bang? Lukas 22 ayat 47. Udah. Kalau udah bang bakal baca ini. Kita baca bareng-bareng. Dah. Sudah. Udah bang bacain ya nih ya. Lukas 22 ayat 47. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah segerombolan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, orang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, pastikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanan. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkan. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sang kamu, aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi inilah saat kamu, dan inilah puas kegelapan." Oke adik-adik, di sini abang bakal bercerita tentang Yudas Iskariot. Ada yang tahu nggak Yudas Iskariot siapa? Muridnya Tuhan Yesus. Benar, mantap. Murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus. Mantap, udah tahu ceritanya. Oke ya, abang bakal ceritain. Nah, tadi kan adik-adik udah lihat kan videonya tadi kan, gimana pas Tuhan Yesus dan juga 11 muridnya itu datang ke Taman Getsemani. Nah, terus Tuhan Yesus itu berdoa. Nah, kira-kira Tuhan Yesus berdoa kenapa? Kenapa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus akan ditangkap. Ditangkap? Ya, benar. Tapi ada lagi yang lebih benar. Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, 1, 2, 3.
4, 5. Wah, oke deh, kasih tahu. Nah, Yesus berdoa itu untuk meminta kekuatan agar dia dapat kuat ya adik-adik. Karena itu tuh hari sebelum Tuhan Yesus bakal disalibkan. Jadi dia meminta kekuatan dari Bapa sehingga dia berdoa bersama dengan murid-muridnya. Nah, ternyata adik-adik saat Yudas bersama Tuhan Yesus itu ternyata Yudas membawa dengan segerombolan orang adik-adik. Tadi adik-adik lihat kan di video, ya mungkin lagi ya. Ada nggak? Share screen. Oh, pokoknya susah adik-adik ternyata. Jadi adik-adik tapi lihat kan yang waktu Yudas sama kumpulan orang tadi, lihat nggak yang bawa obat-obat tadi? Lihat. Nah, itu tuh Lihat. Yudas itu lagi bareng dengan di sini diceritain nih di ayat yang eh, 50 nih, dan seorang dari mereka menyerang memakai Nah, ayat 52 nih. Maka Yesus berkata pada imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Nah, di situ banyak kan, ada imam kepala dan juga kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua. Berarti yang datang bersama Yudas itu sedikit adik-adik, banyak. Nah, terus tadi adik-adik ada skin di mana bahwa Markus nggak terima, bahwa Petrus nggak terima adik-adik bahwa Tuhan Yesus mau ditangkap. Nah, tadi adik-adik tahu nggak apa yang dilakuin Petrus? Nggak tahu. Dan tahu nggak? Tadi di videonya nggak diliatin sih, tapi diceritain. Dan tahu nggak? Nggak tahu, Bang. Ya, udah mau kasih tahu deh. Nah, adik-adik, Petrus itu menyerang adik-adik salah satu pengawal. Namanya itu Malkus adik-adik. Nah, dia yang diserang itu telinga kanannya adik-adik. Wah, di situ Tuhan Yesus langsung ngomong kan di ayat 51 nih, tetapi Yesus berkata, sudahlah itu, karena Yesus yang suka adik-adik dengan kekerasan. Nah, setelah itu Yesus langsung menjamah telinga kanan dari Malkus, dijamah, langsung sembuh deh, langsung sembuh lagi telinganya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Wah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus tegas ya adik-adik. Nah, kira-kira pelajaran apa nih yang bisa kita ambil adik-adik dari firman yang udah kita baca? Ya, ada yang tahu nggak? Apa yo? Waduh, pada diam-diam nih. Ada yang tahu nggak? Ya udah, kalau nggak tahu bang sebutin ya. Laptop abang sedikit nge-lag nih adik-adik. Nah, yang pertama itu adalah adik-adik, setiap permasalahan itu kita harus bawa dalam doa. Kita bisa lihat tadi adik-adik di mana Tuhan Yesus saat dia mempunyai banyak masalah, saat dia ingin disalibkan, dia berdoa kepada Bapa. Dia nggak mengandalkan dirinya sendiri adik-adik. Dia berdoa adik-adik. Tadi adik-adik lihat kan bahwa Tuhan Yesus berlutut di batu ya tadi adik-adik lihat kan. Dan dia benar-benar berdoa adik-adik untuk meminta kekuatan. Nah, adik-adik sama kayak adik-adik. Nah, misalnya adik-adik ada permasalahan, seperti contoh nih, adik-adik mau mengerjakan sesuatu,
atau adik-adik punya masalah sama teman, atau adik-adik punya permasalahan dalam sekolahnya. Nah, adik-adik, cara paling mudah adalah adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Marco ya Tuhan, Marco lagi besok mau ujian kiranya. Tuhan yang memperkuatkan Marco supaya Marco besok dapat kuat dalam ujian. Nah, adik-adik contohnya seperti itu adik-adik. Setiap permasalahan adik-adik harus bawa dalam doa ya. Oke enggak? Oke. Oke enggak? Wah, oke. Oke, Bang Vivo. Nah, yang selanjutnya adalah Abang pengen ajarin bahwa kebaikan dibalas dengan kejahatan. Wah, kenapa Bang? Kan dia udah berbuat jahat. Nah, tapi adik-adik di sini Abang pengen nunjukin kan bahwa tadi itu waktu Petrus memotong telinga kanan salah satu pengawalnya yang bernama Malkus, Tuhan Yesus di situ langsung bilang kan, sudahlah itu. Nah, langsung Tuhan Yesus menyembuhkan telinganya adik-adik. Nah, di sini bahwa Tuhan Yesus udah benar-benar menunjukkan bahwa dia itu nggak suka kekerasan adik-adik. Dan bahwa walaupun dia sudah dijahati dan juga dikhianati oleh Yudas, Tuhan Yesus nggak marah adik-adik. Tuhan Yesus tetap sabar, Tuhan Yesus menunjukkan kasih dan lemah lembutnya adik-adik serta kebaikannya. Nah, yang Abang harapkan adik-adik juga sama ya, sama seperti kayak Tuhan Yesus adik-adik, bahwa di mana Tuhan Yesus itu walaupun sudah dikhianati, dia tetap menunjukkan kebaikannya. Contoh nih, kalau misalnya adik-adik dijahatin sama temennya, kira-kira adik-adik bakal bales nggak? Ayo, bales nggak? Enggak ya, jangan ya. Soalnya panutan kita adalah Tuhan Yesus adik-adik. Jadi walaupun misalnya adik-adik nanti mendapatkan kejahatan atau misalnya adik-adik diperlakukan nggak baik gitu, tapi adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus yang pernah ngajarin kita buat untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, adik-adik. Ada yang bisa review? Ada yang bisa review nggak? Kira-kira poin-poin apa aja yang tadi udah Abang sampaikan? Ayo. Masih pada fokus nggak nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau ada masalah berdoa. Benar. Bagus. Satu. Yang kedua, tadi apa barusan? Ayo. Tidak membalas kejahatan. Benar. Tapi balas dengan Kebaikan. masih pada nggak dengerin nih Abang. Bagus. Nah, adik-adik, sekarang Abang pengen ngasih ayat hafalan. Tapi susah banget nih Abang share screen-nya. Jadi Abang bacain aja ya. Kita buka Lukas 22 ayat 51. Ayo, udah belum? Lukas 22 ayat 51. Kita berapa, Bang? Lukas 22 ayat 51. Lukas 22. Lukas 22 ayat 51. Udah dulu. Udah. Ini ya, tolong bacain ya. Lukas 22 ayat 51. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Nih, mau bacain lagi ya, sekali lagi. Lukas 22 ayat 51.
Tetapi berkata, sudahlah itu, jamah kelima orang itu dan menyembuhkannya. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa nih. Kan kita mata kita berdoa. Ayo. Lihat dulu. Ayo tutup mata, lipat tangannya. Mau lihat ini. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami pada hari ini selamat berkata. Tuhan, kiranya Kau yang berkati kami ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan dapat menerapkan firman-Mu ya Tuhan, yang dimana kami dapat menyerahkan segala permasalahan kami kepadamu dengan cara berdoa, dan juga kami dapat membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan bahwa yang akan kami lakukan ini tidaklah mudah, tapi ya Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu selalu menyertai kami ya Tuhan, sehingga setiap firman-firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Abang serahin lagi nih kepada Kak Hana. Ini ya. Oke, sekarang kita mau dengerin ayat hafalan yang kemarin dikirimin ya. Nanti hari ini ada ayat hafalan nggak Bang Vivo? Coba Bang Vivo mana nih? Ada. Ada ya. Nanti adik-adik jangan lupa video, terus kirim ya ayat hafalannya biar minggu depan bisa ditampilin. Nah, sekarang kita mau lihat teman-teman kita yang kemarin ngirim video ayat hafalannya. Bang Vido, silakan. Suaranya belum ada. Kamu dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Terima kasih. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Terima kasih. Shalom. Matius Oke, tadi kita kan udah dengar firman dari Bang Vivo. Tadi ada firmannya itu tentang siapa coba tentang muridnya Tuhan Yesus yang berkhianat. Siapa? Hayo. Yudas Iskariot. Bagus, mantap. Oke, berarti merhatiin ya tadi. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu untuk ngingetin kita kalau kita tuh punya teman atau sobat yang setia sama kita, nggak kayak Yudas yang ninggalin. Oke? Kita mau nyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang
setia, tak pernah Ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ayo, namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang selalu untukku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang selalu untukku. Oke, sekarang kita mau doa syafaat, langsung doa berkat oleh Bang Johan. Silakan Bang Johan. Oke, terima kasih Kak Hana. Nah, adik-adik kita mau berdoa nih, tapi sebelum berdoa, supaya Abang bisa doain adik-adik, boleh yuk yang belum kameranya dibuka. Nah, yuk dibuka dulu, supaya kita bisa doain adik-adik. Ada Catherine, Cara dan Pepe, ada Gary, Naima, Kak Lili, Bang Yoga. Oke, adik-adik. Tadi kan kita dengar ya dari Bang Vivo, kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang menginginkan sesuatu, kita harus berdoa adik-adik. Oke. Nah, sekarang Abang mau pimpin berdoa untuk adik-adik. Kita lipat tangan. Kita tutup mata kita. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, jauh 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kami semua. Dan tadi melalui firman Tuhan, Tuhan Yesus kami diajarkan untuk selalu berdoa, untuk selalu menyerahkan kesedihan kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami semua percaya Tuhan Yesus yang akan membuat hati kami akan selalu ceria. Tuhan Yesus, kami semua berdoa ya Tuhan, untuk Bang Vivo yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berdoa untuk Kak Hana, berdoa untuk Bang Dani, berdoa untuk Bang Sido, dan semua ya Tuhan yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu, tetap semangat, tetap bersukacita untuk terus menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Marco, untuk Yohana, untuk Rahel, untuk Maria, untuk Michael, untuk Marcel, untuk Hazael, untuk Joy, untuk Benaya, untuk Michael dan Maximilian Sitorus, untuk Naima, Kak Lili, Gary, Cara dan Pepe, Abel dan Abner, Catherine, ada Ibu Heni, untuk Bang Yoga, dan juga untuk kami semua ya Tuhan yang ada di tempat ini. Dan Abang mungkin belum menyebutkan satu persatu nama-nama anak-anak sekolah minggu. Tetapi Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kasih karunia Allah terus turun atas kami, sehingga kami ya Tuhan hari ini, minggu depan, kami terus mau mengikuti sekolah minggu, kami terus mau membaca firman Tuhan, tetapi Tuhan, kami juga mau membaca firman Tuhan tidak hanya di sekolah minggu saja, tapi kami mau baca firman Tuhan juga di dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu.
Tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit, anak-anak sekolah minggu yang akan menghadapi ujian, dan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan Yesus, yang hari ini juga belum hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, dan kami semua ya Tuhan mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Kak Hana dan Bang Dani silahkan. Oke. Oke, sekarang ibadah sekolah minggunya udah selesai. Nah, sebelum itu kita mau menerima berkat dari Bang Johan. Silakan, Bang. Oke, adik-adik, jangan lupa juga nanti kita adik-adik bisa mengumpulkan persembahan melalui orang tua adik-adik, bisa kumpulkan persembahan juga. Nanti kita ketemu setelah selesai ibadah. Dan adik-adik, Abang punya pengumuman juga buat adik-adik semua. Kalau sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan Paskah. Oke, kita akan merayakan Paskah. Kita rayakan dan kita peringati kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, nanti adik-adik ada kegiatan yang adik-adik bisa lakukan. Adik-adik buat kreativitas. Nanti Abang beserta dengan guru-guru sekolah minggu yang lain akan sampaikan kepada orang tua adik-adik juga kreativitasnya ya. Oke, adik-adik, sebelum kita selesai ibadah sekolah minggu, sekali lagi adik-adik, Abang mau ajak kita semua untuk berdoa. Kita lipat tangan lagi adik-adik, kita tundukkan kepala kita juga, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus tetap baik untuk kami, untuk anak-anak sekolah minggu, untuk guru-guru sekolah minggu, dan untuk mama papa kami. Tuhan Yesus, pertemukan kami juga di dalam ibadah kami untuk minggu depan. Dan kiranya ya Tuhan, kami semua terus juga dapat membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Yuk kita foto dulu yuk. Pagi Yuk, Minggu. foto dulu yuk. Mana nih semuanya udah nyalain kamera? Yuk nyalain dulu. Oke. Nara. Nara itu tuh ini, Sarah. Era Bu. Sarah. Ayo, udah pada siap? Sudah. Oke, tunjukkan gaya terbaiknya, oke? Bang Sido udah? Oke. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, bentar ya. Sekali lagi. Semuanya kayak gini ya. Ancungkan jempolnya adik-adik. Karena udah jempol. Oke, udah siap Bang Sido? Oke, 1, 2, 3. Udah? Udah? Oh, sekali lagi katanya. Oke, udah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Dadah. Shalom. Ibu Pendeta, shalom semua. Terima kasih prenanya. Ya, Joy baju Terima Ya, kita kasih terima sama kasih. Joy. Kak Kak Hana. Hana. Bang Pipo. Makasih. Sama-sama. Terima kasih Pepe, Dadah. Makasih. Kara, Abner, Abel, Michael, Benaya, terima kasih.